Bagaimana undang-undang perampasan aset yang selalu didorong oleh masyarakat sipil, yang selalu didorong oleh orang-orang yang peduli terhadap kasus pemberantasan kasus korupsi ini hanya berakhir pada onani intelektual saja. Di mana anggota-anggota DPR ini tidak kemudian melakukan prioritas terhadap pembahasan undang-undang tersebut dan kemudian mengamandemen sehingga kemudian ada payung hukum yang nyata, yang real, yang efektif, terobosan terbaru, terobosan jitu untuk kemudian melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kusuta Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Kusuta Channel dalam obrolan berita-berita populer. Masih ingatkah kita dengan kasus Mario Dandi yang ketika itu ia melakukan kasus pemukulan terhadap kawannya, di mana kasus itu kemudian menyeret juga sang ayah pada kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dari kasus sang ayah tersebut kemudian ia diancam akan divonis 14 tahun penjara dan segala macam asetnya disita. Dalam satu kesempatan, Rafael Alun yang merupakan Direktoral Jenderal Pajak, yang ia adalah seorang ayah dari Mario Dandi tadi ini, dimintai keterangan oleh media dan kemudian dia mengatakan ia sudah tidak punya harta apa-apa lagi dan mohon diampuni. Nah, inilah yang kita harapkan dari sistem penegakan hukum kita, di mana penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan membuat orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana apapun itu termasuk yang dilakukan oleh Rafael Alun ini, kasus gratifikasi dan tindak pencucian uang, ini kemudian merasakan efek jera sebagaimana apa yang ia katakan di depan media. Namun alih-alih mengharapkan hal ini kemudian berorientasi pada kenyataan real dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, justru baru saja kita mendengarkan keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan banding atau kasasi kasus dari Rafael Alun dan KPK ini kemudian memutuskan untuk mengembalikan aset rumah dari Rafael Alun, Direktoral Jenderal Pajak yang telah melakukan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dan bukan hanya itu, keputusan dari Mahkamah Agung juga ini kemudian memutuskan untuk mengembalikan uang sebesar 199,9 juta ditambah dengan 19 juta. Luar biasa nih sahabat-sahabat semua ya. Bagaimana kemudian kita mengharapkan adanya sistem penegakan hukum yang adil dan membuat orang-orang yang melakukan tindak pidana termasuk apa yang dilakukan Rafael Alun ini merasa jera. Sementara hukum kita mengakomodir segala macam hal yang bersifat toleransi terhadap kejahatan dan melanggengkan hal itu. Semuanya. Ya. Sebetulnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum kita yang ada di Indonesia, hari-hari ini bukan hanya kasus dari Rafael Alun yang viral. Hari-hari ini loh ya, bukan sebelum-sebelumnya. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu dan lain sebagainya. Ingatkah kita dengan seseorang yang ketika itu membunuh pacarnya, namun hari ini vonis terhadap dia bebas. Nah, diketahui bahwa ia adalah anak dari seorang politisi. Kasus Vina juga yang sampai hari ini 6 tahun yang lalu ia meninggal bersama pacarnya, di mana ia meninggal akibat diduga adanya pemukulan, pengeroyokan, dan pemerkosaan. Namun sampai hari ini kita lihat penegakan hukum terhadap kasus Vina ini masih menggantung, masih problematik, masih dicari kebenaran dan lain sebagainya. Dan hari ini kita melihat ada fakta-fakta baru yang baru saja terungkap, padahal kasus tersebut sudah memakan korban, sudah kemudian ada orang yang menjadi korban yang dibawa diseret-seret dalam kasus tersebut. Balik lagi kepada kasus Rafael Alun ini. Diketahui bahwa rumah Rafael Alun beserta uang 199 juta dan 19 juta ini merupakan barang serta uang sitaan oleh KPK yang ketika itu menjadi salah satu barang bukti dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun.
Lebih jauh lagi kita melihat sistem penegakan hukum yang semakin berorientasi pada kebobrokan adalah penegakan hukum selama rezim Joko Widodo Ma'ruf Amin ini semakin memperlihatkan adanya penumpulan hukum terhadap tindak kasus korupsi. Di mana kita lihat kasus korupsi di zaman Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang semakin tidak memperlihatkan angka atau kurva melandai. Menteri-menteri Pak Jokowi yang sampai hari ini telah banyak yang tersandung kasus korupsi. Ketua KPK juga di zaman Pak Joko Widodo, seorang ketua yang diharapkan mampu untuk kemudian melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi. Alih-alih demikian yang terjadi, justru ketua KPK hari ini kita ketahui bersama bagaimana kabarnya. Orang yang juga selama masa atau rezim Pak Joko Widodo telah melakukan kasus korupsi namun tidak ditangkap adalah Harun Masiku. Dan hari ini kita melihat ada seorang presiden dan seorang wakil presiden terpilih berdasarkan KPU dan Mahkamah Konstitusi yang jauh dari pengharapan kita untuk kemudian melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi. Di mana mereka adalah orang-orang yang sama juga dalam lingkaran kekuasaan dan berniat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Jokowi sesuai dengan konsep kepemimpinan Jokowi itu sendiri. Kalau bukan hari-hari ini, kita, rakyat, masyarakat sipil, kelompok-kelompok peduli terhadap kasus pemberantasan korupsi yang kemudian terus bersuara untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan, tindak pidana korupsi, gratifikasi, pencucian uang, dan lain sebagainya. Siapa lagi yang kita mengharapkan? Pemerintah akhir-akhir ini justru datang dari lingkaran pemerintah sendiri yang semakin menambah kasus atau angka kasus korupsi itu sendiri. KPK, kita ketahui bukan hanya ketuanya, beberapa orang yang merupakan anggota dari KPK itu juga terlibat dalam kasus penyuapan, lebih besar lagi adalah kasus korupsi. Sehingga mana lagi kita mengharapkan. Sedikit merefleksi apa yang menjadi aksi ataupun solusi dari presiden dan wakil presiden yang terpilih ketika masa kampanye atau masa sesi tanya jawab dalam proses kontestasi presiden tahun 2024 kemarin. Tentu saja kita masih ingat paslon yang terpilih ini adalah orang yang memberikan wacana agar kemudian para pejabatnya diberikan gaji yang tinggi, gaji yang besar. Agar kemudian mungkin pejabat-pejabat ini sudah merasa puas dengan harta kekayaan mereka, sudah merasa puas atas kinerja yang telah mereka lakukan, dalam artian telah terbayarkan, ya, capek, lelah, dan lain sebagainya untuk mengurus negara. Sehingga alih-alih melakukan kasus korupsi untuk membayar segala macam tadi, gaji mereka ini kemudian dinaikkan, ya, agar ya seperti tadi itu, merasakan adanya kepuasan atas hasil kinerja, hasil lelah, hasil berpikir, dan lain sebagainya. Tentu saja kalau kita mau menganalisis, inilah bukan salah satu solusi yang baik untuk sistem pemberantasan kasus korupsi kita. Dimana kalau kita mau melihat kasus korupsi yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya adalah bukan orang-orang yang kekurangan akan kemampuan ekonomi, kekurangan akan finansial, atau dalam hal ini gajinya tidak cukup amat. Di antara mereka adalah orang-orang yang punya harta kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya kasus korupsi ini kemudian dimanfaatkan bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi juga kemudian berefek pada orang-orang yang sekitarnya. Kasus Mentan SYL, kasus 271 triliun, ya, yang melibatkan seorang suami dari artis ternama di Indonesia. Dan seperti ini lagi contohnya. Jadi memang solusinya adalah bagaimana penegakan hukum ini berorientasi pada keadilan dan membuat orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak kejahatan, dan lain sebagainya merasa jera akan kasus tersebut.
Kemarin kita melihat ada wacana yang baik dari paling tidak paslon 01 dan paslon 03 adalah dengan melakukan perampasan aset, memiskinkan orang-orang yang telah melakukan kasus korupsi. Dan inilah cara yang paling nyata, yang paling efektif, dan coba ini adalah cara yang baru, dan misalkan kalau diterapkan, kita bisa melihat dalam jangka waktu 1, 2, beberapa tahun ke depan akan seperti apa efektivitasnya. Karena sampai hari ini belum dilakukan. Ya. Bagaimana undang-undang perampasan aset yang selalu didorong oleh masyarakat sipil, yang selalu didorong oleh orang-orang yang peduli terhadap kasus pemberantasan kasus korupsi ini hanya berakhir pada onani intelektual saja. Di mana anggota-anggota DPR ini tidak kemudian melakukan prioritas terhadap pembahasan undang-undang tersebut dan kemudian mengamandemen sehingga kemudian ada payung hukum yang nyata, yang real, yang efektif, terobosan terbaru, terobosan jitu untuk kemudian melakukan pemberantasan terhadap kasus korupsi. Nah, kalau kalian nih sahabat-sahabat semua, seperti apa menilai keputusan dari Mahkamah Agung terhadap kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun, ex-Direktoral Jenderal Pajak Indonesia? Apakah kemudian keputusan ini sudah baik, benar, atau seperti apa? Demikian dari kami, berikan komentar kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.